Yang pertama, latar belakang. OSIS adalah organisasi resmi siswa pada tingkat SMP, SMA, dan SMK. Berfungsi sebagai wadah pengembangan bakat, minat, dan kepemimpinan siswa. Memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Struktur organisasi OSIS mencerminkan sistem koordinasi dan pembagian kerja yang nyata. Analisis struktur organisasi diperlukan untuk mengetahui aktivitas pengelolaan organisasi. Selanjutnya, tujuan analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui desain struktural yang diterapkan dalam organisasi OSIS, menganalisis hierarki dan alur komunikasi organisasi, mengevaluasi tingkat desentralisasi dalam pengambilan keputusan, yang terakhir memberikan rekomendasi untuk pengembangan organisasi OSIS agar lebih efektif dan profesional. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi OSIS. Visinya menjadikan OSIS SMAN 1 Rengas Dengklok sebagai wadah pembentukan siswa yang inovatif, kreatif, dan inspiratif. Misinya menumbuhkan bakat dan keterampilan siswa, mengembangkan dan menyempurnakan program kerja OSIS, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan positif, menjadi wadah aspirasi siswa secara bertanggung jawab. Desain struktural organisasi. Struktural organisasi OSIS bersifat hierarkis fungsional. Yang kedua, pembagian tugas berdasarkan fungsi kerja masing-masing bidang. Yang ketiga, adanya tingkat wewenang dari pembina sampai pelaksana. Yang keempat, terdapat garis komando dan koordinasi yang jelas. Bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi berbentuk yang pertama vertikal atau top down, yang kedua dipimpin oleh pembina OSIS, ketua, wakil, sekretaris atau bendahara, dan seksi bidang. Lalu yang ketiga, koordinasi berjalan melalui jalur rapat dan pelaporan. Selanjutnya, pembagian tingkatan jabatan. Dalam struktur OSIS terdapat jenjang jabatan pembina OSIS, penanggung jawab tertinggi, ketua OSIS, pemimpin organisasi, wakil ketua 1 dan 2, pendamping ketua, sekretaris 1 dan 2, administrasi organisasi, bendahara 1 dan 2, pengelola keuangan, seksi bidang pelaksanaan program, perwakilan kelas, penghubung informasi. Analisis hierarki organisasi dan alur komunikasi organisasi. Hierarki organisasi. Struktur hierarkis jelas dan formal. Semua bagian memiliki atasan langsung. Alur koordinasi efektif namun terpusat, menunjukkan kontrol organisasi yang kuat. Lalu ada alur organisasi. Yang pertama itu ada vertikal, instruksi dan laporan ke pembina, lalu ke ketua, dan langsung ke seksi. Lalu ada horizontal. Horizontal itu koordinasi antar seksi. Yang terakhir diagonal. Diagonal itu kerja lintas unit, misalnya seksi kegiatan dengan seksi sekretaris. Garis komando dan pembagian fungsi kerja. Garis komando. Alur instruksi bersifat top down. Ketua sebagai pusat koordinasi operasional, penanggung-jawaban setiap kegiatan berjenjang, dan pelaksanaan mengikuti SOP sekolah dan arahan pembina. Lalu ada pembagian fungsi kerja. OSIS terbagi dalam 8 seksi bidang. Yang pertama ada keagamaan, kedua berbangsa dan bernegara, 3 bela negara, 4 kepribadian dan akhlak, kelima organisasi, politik dan kepemimpinan, yang keenam keterampilan dan kewirausahaan, yang ketujuh olahraga dan daya kreasi, dan yang terakhir seni dan budaya. Sistem komunikasi dan tingkat desentralisasi. Sistem komunikasi yaitu dominasi komunikasi vertikal atau top down. Komunikasi bottom up hanya saat pelaporan. Koordinasi horizontal masih jarang terjadi. Membutuhkan forum komunikasi rutin. Tingkat desentralisasi. Keputusan bersifat sentralistik. Ketua dan pembina menjadi pengambil keputusan utama. Seksi bidang hanya sebagai pelaksana kegiatan. Kemandirian pengurus masih rendah. Dampak sentralisasi dan permasalahan organisasi. Dampak positif. Organisasi lebih tertib dan terkontrol.
Risiko kesalahan lebih kecil. Dampak negatif: membatasi kreativitas bidang, menghambat pengambilan keputusan cepat, beban ketua terlalu besar. Dampaknya, koordinasi program tidak merata, ketergantungan pada pemimpin tinggi, minim pelimpahan wewenang, yaitu delegasi, partisipasi perwakilan kelas kurang maksimal, tugas antar bidang kadang tumpang tindih. Yaitu rekomendasi perbaikan. Yang pertama, tingkatkan desentralisasi wewenang. Yang kedua, bentuk koordinator bidang internal dan eksternal. Dan ketiga, adakan rapat evaluasi rutin. Keempat, libatkan perwakilan kelas dalam perencanaan program. Dan keempat, ada susun SOP, kerja dan pelaporan OSIS. Kesimpulannya, yang pertama, struktur OSIS bersifat hierarkis fungsional, dan kedua, wewenang masih terpusat atau sentralistik. Yang ketiga, komunikasi berjalan tetapi kurang optimal. Yang keempat, perlu penguatan koordinasi dan pendelegasian wewenang. Dan kelima, rekomendasi perbaikan diperlukan demi efektivitas organisasi. Terakhir, penutup, demikian hasil analisis struktur organisasi OSIS SMAN 1 Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat dalam mengembangkan organisasi yang lebih profesional, demokratis, dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalam.